Om Swastiastu. Sekarang Ibu akan mengulas mengenai materi Kitab Suci Weda. Nah, untuk materi yang sebelumnya Ibu telah memberikan pengertian dari Weda dan bagian-bagiannya. Sekarang Ibu akan lanjutkan mengenai menyajikan contoh-contoh Kitab Suci Weda Sruti dan Weda Smrti sebagai sumber hukum Hindu. Om Swastiastu. Nah, wahyu Tuhan itu diterima oleh 7 Maharesi yang kita kenal dengan nama sebutan Saptarsi. Saptarsi terdiri dari 7 Maharesi, yakni Maharesi Gritsamada, Maharesi Wiswamitra, Maharesi Wamadewa, Maharesi Atri, Maharesi Bharadwaja, Maharesi Wasista, dan Maharesi Kanwa. Nah, berikut adalah mengenai menyajikan contoh-contoh Kitab Suci Weda Sruti dan Kitab Suci Weda Smrti sebagai sumber hukum Hindu. Seperti yang kita ketahui bahwa sumber hukum itu adalah peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia baik sebagai perorangan maupun kelompok. Nah, agar tercipta suasana hidup yang serasi, berdaya guna, dan tertib. Hukum itu ada hukum yang tertulis dan tidak tertulis. Nah, apabila di masyarakat kita mengenal yang namanya undang-undang. Undang-undang itu adalah buatan manusia. Nah, ada pula undang-undang yang bersifat murni, yakni undang-undang yang dibuat oleh Tuhan dengan adanya wahyu. Nah, dari wahyu itulah dikodifikasikan menjadi kitab suci. Nah, berikut adalah kitab yang menjadi sumber hukum, yakni Manawa Dharma Sastra 11.6. Di sana menjelaskan Veda Kila Dharma Mulam Smrti Sila Setad Vidam Acaraca Iva Sadunamat Atmanastuti Rewaca, yang artinya seluruh Weda merupakan sumber utama dan pada Dharma, kemudian barulah Smrti di samping Sila, dan kemudian Acara, serta akhirnya Atmanastuti. Selanjutnya Manawa Dharma Sastra 11.10. Di sana menyebutkan Srutistu Vedo Wijenio Dharma Sastram Tuwai Smrti Tesa Wartawam Imamsi Tadyam Dharmohi Nirbabau, yang artinya sesungguhnya Sruti adalah Weda, demikian pula Smrti itu adalah Dharma Sastra. Keduanya tidak boleh diragukan dalam hal apapun juga, karena keduanya adalah kitab suci yang menjadi sumber dari agama Hindu. Selanjutnya, dalam Manawa Dharma Sastra 11.14, di sana disebutkan Sruti Dwaidam Tuyastra Yattatra Dharma Wubau Smertau Ubawapi Hitau Dharmau Samya Uktau Mani Sibih, yang artinya bila dua dari kitab Sruti bertentangan satu dengan yang lain, keduanya diterima sebagai hukum karena keduanya telah diterima oleh orang-orang suci sebagai hukum. Nah, dari ketentuan ini maka tidak ada ketentuan yang membenarkan adanya pasal yang satu harus dihapuskan oleh pasal yang lain, melainkan keduanya harus diterima sebagai hukum. Dalam Manawa Dharma Sastra 11.12 di sana disebutkan Weda Smrti Sadacara Swaya Ca Priya Mat Manah Eta Catu Widam Prahu Saksad Dharmasya Laksanam, yang artinya Weda Smrti Sadacara dan Atmanastuti mereka nyatakan sebagai 4 tingkat usaha untuk mendefinisikan Dharma. Nah, dari bab 11 pasal 12 ini menyederhanakan
pasal 6 dengan meniadakan sila, karena sila dan sadacara artinya juga kebiasaan. Sila berarti kebiasaan, sedangkan sadacara adalah tradisi. Tradisi dan kebiasaan adalah kebiasaan pula. Nah, selanjutnya kita menjelaskan mengenai Weda sebagai sumber hukum bersifat memaksa. Nah, ini diatur di dalam Manawa Dharma Sastra 11.2. Yang menyebutkan kamatma na prasasta na cai wehastia kamata kamyohi weda digamah karma yogascah waidika, yang artinya berbuat hanya karena nafsu untuk memperoleh pahala tidaklah terpuji, namun berbuat tanpa keinginan akan pahala tidak dapat kita jumpai di dunia ini, karena keinginan-keinginan itu bersumber dari mempelajari Weda, dan karena itu setiap perbuatan diatur oleh Weda. Selanjutnya dalam Manawa Dharma Sastra 11.5, di sana disebutkan Tesu samyang wartamanu gacatya mara lokatam yata samkalpitam ceha sarwan kaman samasnuti. Artinya, ketahuilah bahwa ia yang selalu melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah diatur dengan cara yang benar, mencapai tingkat kebebasan yang sempurna, kelak dan memperoleh semua keinginan yang ia mungkin inginkan. Nah, dalam Manawa Dharma Sastra 11.11 juga disebutkan Yo waman yeta temule hetu sastra seraya dwijah sa sadu bir bahis karyu nastiku weda nindakah, yang artinya setiap dijati yang menggantikan dengan lembaga dialektika dan dengan memandang rendah kedua sumber hukum Sruti semerti harus dijauhkan dari orang-orang bijak sebagai seorang ateis dan yang menentang Weda. Dalam Manawa Dharma Sastra 12.94 disebutkan Pitri Dewa Manusyanam Wedak Cahsuh Sanatanah Asak Yamca Prame Yamca Weda Sastra Miti Stitih, yang artinya Weda adalah mata yang abadi dari para leluhur, dewa-dewa dan manusia. Peraturan-peraturan dalam Weda sukar dipahami manusia, dan itulah kenyataan. Selanjutnya dalam Manawa Dharma Sastra 12.95 sebutkan Ya Weda Wahya Smertayu Yasca Kasca Kudrestaya Sarwastanis Palah Pretyatamu Nistat Hitah Semertah, yang artinya semua tradisi dan sistem kefilsafatan yang tidak bersumber pada Weda tidak akan memberi pahala kelak sesudah mati karena dinyatakan bersumber pada kegelapan. Dalam Manawa Dharma Sastra 12.96 disebutkan Utpadyante swawante ca inyato nyani knicit tanyar wakalikataya nispadiya nica. Semua ajaran yang timbul yang menyimpang dari Weda segera akan musnah, tidak berharga dan palsu karena tak berpahala. Dalam Manawa Dharma Sastra 12.99 disebutkan Wibarti sarwa betikni Weda astram santanam tasmendetat param manye yarjan turasyah sedanam, yang artinya ajaran Weda menyangga semua makhluk ciptaan ini. Karena itu saya berpendapat itu harus dijunjung tinggi sebagai jalan menuju kebahagiaan semua insan. Nah, di dalam
Manawa Dharma Sastra 12.100 disebutkan Senapatyam Carajyam Ca Danda Netri Tuame Waca Sarwa Loka Dipatyam Ca Weda Astrawid Arhati, yang artinya Panglima Angkatan Bersenjata, pejabat pemerintah, pejabat pengadilan, dan penguasa atas semua dunia ini hanya layak kalau mengenal ilmu Weda itu. Nah, di dalam sumber hukum menurut kitab Manusamerti ada 5, yakni Sruti yang artinya wahyu langsung yang diterima oleh para maharesi. Semerti adalah kitab suci yang disusun berdasarkan ingatan para resi. Sila adalah tingkah laku yang baik bagi orang yang mendalami Weda. Sadacara adalah peraturan adat istiadat setempat. Dan Atmanastuti adalah puas atau senang pada diri sendiri. Adapun manfaat atau fungsi kitab suci Weda sebagai sumber hukum Weda adalah untuk mengatur dan menuntun umat Hindu agar terhindar dari hal-hal yang tidak diharapkan. Nah, Weda sebagai sumber hukum itu bersifat memaksa. Ini diatur di dalam kitab Sarasamuscaya, yakni dalam kitab Sarasamuscaya 37 yang berbunyi Sruti Werda Samakyate Dharma Sastram Tuwai Smerti Te Sarwa Teswami Mamsi Tabyam Dharmu Winibrata, yang artinya ketahuilah olehmu Sruti itu adalah Weda dan Semerti itu sesungguhnya adalah Dharma Sastra. Keduanya harus diyakini dan dituruti agar sempurnalah dalam Dharma itu. Nah, di dalam Sarasamuscaya 39 disebutkan Itihasa Puranabhyam Wedam Samupamrahayat Bibetia Pasruta Wedo Mamayam Prasarisyati, yang artinya hendaknya Weda itu dihayati dengan sempurna melalui mempelajari itihasa dan Purana, karena pengetahuan yang sedikit itu menakutkan. Janganlah mendekati saya. Nah, demikian penjelasan Ibu mengenai kitab suci Weda untuk hari ini. Untuk akhir kata, Ibu aturkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Ingat subscribe ya video pembelajaran.